Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Dari Abdullah atau Ubed atau nama yang lain ke bawah tidak sahih. Itu kan zaman dulu nggak ada akte, nggak ada catatan sipil. Anaknya tidak dicatat semua. Dibikin-bikin. Dan saya sudah menemukan bagaimana kronologis dari mereka cara membikin-bikinnya itu. Mereka membonceng sejarah menjadi sejarah mereka. Kalau semua takut, Pak, nopo besok mboten wonten pertanyaan teng akhirat. Iki kiai-kiai iki alim-alim kabeh. Iki kok padha meneng kabeh. Kok padha jegideg kabeh. Nang di ilmune nang di. Kalau memang tidak setuju sampean katakan, dalil sampean katakan. Oh yang benar ini kelan sebelah ini benar nyambung kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan kitabnya. Keluarkan. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung. Ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Sampai iso maca kitab, sampai alim. Apa kok jegideg sampean? Kok meneng sampean? Ya apa umat ini? Makanya saya setuju dengan Gus Abu Ammar ini. Gus apa? Gus Suadin ini. Berani mengatakan yang hak itu hak. Berani yang mengatakan dia yang batil-batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini ya. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng yang dalam hal ini, yang mungkin sahabat pelita itu sudah mengetahui ya, bahwa tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu masih dipertanyakan dan banyak orang-orang yang meragukan tentang kualitas, tentang isi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tesis atau hal ini itu berkaitan dengan nasab yang diragukan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dalam hal ini ya, dalam video ini juga dideskripsikan yaitu tentang pernyataan-pernyataan dari para muhibbin yang mempertanyakan bahkan memojokkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Biar kita tidak gagal paham bagaimana videonya, langsung saja ya. Ini sangat seru sekali sahabat pelita ya, karena akan ada tanya jawab, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para muhibbin yang dalam hal ini tentunya ingin menyudutkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tetapi bukan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani apabila tidak menjawab ataupun menangkal ya pertanyaan-pertanyaan dari muhibbin seperti yang sudah kita simak barusan di awal video, di cuplikan video. Tetapi cuplikan video barusan bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Sahabat pelita, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak bareng-bareng dan nanti di akhir video seperti biasa akan kita analisa video ini. Tentunya pernyataan-pernyataan dan komentar para sahabat santri sangat dianjurkan. Suka ataupun tidak suka, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar tentunya. Wah, sampai belepotan ya, terlalu terlalu asik ya ketika kita merespon pernyataan-pernyataan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang tentunya berkaitan dengan polemik yang sangat kontroversial sekali, yaitu polemik nasab. Ini dia videonya, silakan. Yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang di Indonesia mereka ini dipanggil Habib. Itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi ya. Hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib. Kalau di dunia Islam, di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga
Ba'alwi. Bukan Alawi, tapi Alwi. Berarti ya. Beda. Alawi dan Alwi itu beda. Kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali. Baik dari Siti Fatimah Az-Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid. Nah, mereka ini para habib keturunan Alwi bin Ubaid. Ya. Bukan keturunan Ali. Kalau Ali itu Alawiyin. Keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah. Tapi kalau keturunan Alwi bin Ubaid itu namanya Alwiyah. Alwiyin. Tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama. Yang Jadi mengaku kadang-kadang sebagai kita salah. keturunan Banyak kiai juga daripada yang Rasulullah menyebutnya Muhammad Ba'alawi. sallallahu alaihi Kita juga kadang-kadang wasallam. ketelanjuran Ba'alawi ngomong itu sabul lisan adalah Ba'alawi. sebuah keluarga Padahal mereka ini adalah yang Ba'ali. di Indonesia. Jadi Habib-habib di Indonesia itu keturunan Ba'alawi. Ini bicara Ba'alwi ya. Ba'alwi. Ba'alwi. Ya. Keturunan Nabi yang di dalam keturunannya ada raja, itu biasanya disebut syarif. Seperti Syarif Hidayatullah, Syarif Mekah, Syarif Aun Mekah, Syarif Zaid. Itu keturunan Nabi yang dalam silsilahnya ada yang jadi pejabat. Kalau hanya menjadi ulama itu biasanya bergelar Sayyid. Tapi kalau keturunan itu, jadi sudah paham ya. Kalau saya nyebut Ba'alwi itu maksudnya Habib. Habib Oh, iya, asli paham, itu paham, berarti asli keturunan Alwi bin Ubaid. Kalau Syarif asli, ya itu adalah para keturunan Rasul. Sayyid asli adalah keturunan Rasul. Oh gitu, Ba'lawi Iya. Habib. Ba'lawi itu adalah Habib. Kalau Sayyid ulama. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah terverifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab telah terverifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paham ya? Sayyid, Syarif, Habib. Kalau Sayyid dan Syarif itu adalah ulama sejak zaman dahulu keturunan Nabi, dan dari Hasan dan Husain itu bergelar Sayyid atau Syarif, bukan bergelar Habib. Tidak ada itu di dalam dunia Islam. Turunan Nabi bergelar Habib. Habib hanya di Indonesia. Di luar Dari negeri keluarga Ba'alwi iya. mengaku sebagai turunan Nabi dengan gelarnya Habib. Padahal keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. bulan berarti Sayyid dan Syarif pasti keturunan Rasul gitu ya. Ya, Pasti keturunan Nabi. betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Syarif ini keturunan Habib gitu ya. Ya, Pada abad 9 seorang Ba'alwi memberikan kabar berita di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyiqah bahwa dia dan leluhurnya adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ini adalah sebuah khabar, sebuah berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk mengetahuinya perlu diverifikasi secara data-data historis dan empiris. Sahabat santri yang dirahmati Allah ya, ternyata ini video lama ya sahabat pelita, bukan video baru, tetapi dalam deskripsi video ditulis ataupun tercatat bahwa video ini untuk mengikatkan kembali kepada orang-orang yang mungkin kurang sependapat dengan tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dalam hal ini tentunya para muhibbin yang sangat setia sekali ataupun loyal sekali ya kepada orang-orang yang katanya itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Tetapi banyak sekali video-video yang beredar ya bahwa ulama-ulama juga mengatakan
perlu ada verifikasi, perlu ada uji kaji kembali ya, seperti juga halnya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menanggapi berbagai maraknya orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi. Bahkan ketika sebelum adanya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu kelompok mereka ini dengan getol sekali mengatakan untuk memverifikasi karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi itu biar terverifikasi ya tentunya ucapan ataupun datanya itu memang benar-benar zuriat Nabi itu harus melakukan tes DNA. Ya memang tidak bisa dipungkiri sahabat pelita ya, banyak sekali pro kontranya antara kubunya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang yang mungkin getol sekali membela bahwa mereka ini terverifikasi memang sebagai zuriat Nabi. Itu dalam persepsi kelompok-kelompok orang yang memang mendukung mereka ini ya, tentunya Ba'alawi dalam hal ini itu dianggap sebagai zuriat Nabi. Tetapi akhir-akhir ini itu banyak sekali kiai-kiai ataupun ulama-ulama terkemuka itu berani bersuara, speak up. Mungkin selama ini mereka terdiam, mereka terkesan acuh ya, tetapi dalam kondisi yang semakin marak, semakin bergulirnya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu mereka mungkin mengkaji ya pernyataan, kitabnya, tesisnya, bahkan mencocokkan sejarah-sejarah yang mungkin para ulama-ulama ini mengetahui ya. Bahkan ada satu video yang mana video ini dengan lantang ya seorang kiai itu ketika di forum mengatakan kalaupun ingin membatalkan tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tunjukkan rujukan kitabnya dan lain sebagainya. Biar kita tidak gagal paham langsung kita simak videonya. Silahkan. Kalau semua takut Pak, nopo besok mboten wonten pertanyaan teng akhirat. Iki kiai-kiai alim-alim kabeh. Iki kok padha meneng kabeh. Kok padha jegideg kabeh. Nang di ilmune nang di. Kalau memang tidak setuju sampean katakan, dalil sampean katakan. Oh yang benar ini kelan sebelah ini benar nyambung kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan kitabnya. Keluarkan. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung. Ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Sampai iso maca kitab, sampai alim. Apa kok jegideg sampean? Kok meneng sampean? Ya apa umat ini? Makanya saya setuju dengan Gus Abu Ammar ini. Gus apa? Gus Suadin ini. Berani mengatakan yang hak itu hak. Berani yang mengatakan dia yang batil-batil. Jadi setelah kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama yang mungkin selama ini terdiam, tetapi pada akhirnya juga mengatakan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu harus disanggah dengan data-data dan rujukan-rujukan kitab dan lain sebagainya. Di sini yang paling menarik sahabat pelita ya, kita sebagai orang awam jadi tahu, oh sebenarnya yang diucapkan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan tesisnya itu memang digulirkan sengaja ingin sekali lagi mungkin ya dalam hal ini ingin meluruskan ataupun membersihkan jalur nasab suci Rasulullah ataupun jalur nasab suci yang memang saat ini sampai yaumil akhir itu terjaga ya dari orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang mengaku hanya ingin mendapatkan fasilitas yang lebih. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita simak kembali video Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ketika memberikan debat ataupun jawaban-jawaban dari orang-orang ya yang mengaku sebagai muhibbinnya Ba'alawi sampai selesai. Videonya, silakan. Kebenaran, maka ini harus ditolak. Ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu hada yutawaqqafu. Sesuatu yang tidak sesuai
sesuatu yang tidak diketahui kesesuaian dan tidak sesuainya dengan kebenaran, maka ini ditangguhkan. Lalu berita bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi masuk yang mana? Menurut yang saya telah telusuri, berita bahwa Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad ini masuk dalam kategori berita yang kedua, yaitu ma khalafal haqqa fahadha yuraddu, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan ini harus ditolak. Dari mana saya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi adalah termasuk dalam kategori kedua yang merupakan berita yang harus ditolak? Jawabannya adalah karena nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Yang pertama adalah nasab Ba'alwi tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA. Yang kedua, nasab Ba'alwi bertentangan dan dengan kesimpulan kajian pustaka kitab-kitab nasab. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Dan yang keempat adalah nasab Ba'alwi ini tertolak karena bertentangan dengan kebenaran standar awam. 4 kebenaran ini tidak masuk sama sekali dalam nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi bertentangan dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA karena 180 orang dari klan Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA ini secara presisi menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. 6 orang dari Indonesia dan sisanya dari 180 orang itu adalah dari Yaman. Telah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa darah mereka tidak ada kaitan dengan darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar DNA, pakar genomik, pakar genetik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari para Ba'alwi, mereka berhaplogrup kebanyakan adalah G. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka berhaplogrup J1. Jadi nasab Ba'alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA, dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita tidak adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian kesimpulan kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakra. Menulis dalam kitabnya dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam
bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustadz Idrus Somli mengatakan ada kitabnya, namanya kitab Al-Burqatul Musiqah, Tabaqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqqa, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak. Yang ketiga, nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Ba'alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar. Dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa padahal orangnya ora ono. Hanya ditulis saja. Kita pun sekarang ini bisa saja, supaya kita ditulis sejarahnya, leluhurnya hebat, kita bikin siapa kakek kita, kemudian kita tulis kakek kita adalah orang yang merancang nama Indonesia. Sebelumnya nama Indonesia tidak ada, yang merancang itu kakek saya. Iya, sekarang orang nggak ada yang mau percaya. Tapi 300 tahun lagi itu kitab itu kalau ditemukan orang akan jadi manuskrip. Apalagi kalau berita yang sama belum ada ditulis karena tidak ada yang mau ngaku-ngaku seperti kita, maka masa depan itu akan milik kita yang mau menulis hari ini dengan tulisan tentang leluhur kita. Padahal yang berjuang adalah Pak Karno, yang berjuang Muhammad Hatta, yang berjuang adalah Syahrir. Tapi nama Soekarno, nama Hatta, nama Syahrir bisa hilang dalam sejarah kalau hari ini tidak ditulis sejarahnya, bahwa dia yang membaca proklamasi, bahwa dialah yang mengusahakan ber-Indonesia. Tapi ada orang yang hari ini mau menulis, maka 100 tahun kebetulan yang ditemukan adalah bukunya dia, maka nama Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya akan hilang dari sejarah.
Mohon maaf Kiai, berarti titik persoalannya adalah dari Sayyid Isa Ahmad bin Isa. Sayyid Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah Sahih. sahih. Ya, sahih. Dari Abdullah atau Ubed atau nama yang lain ke bawah tidak sahih. Ada beberapa kawan ustadz daerah sini yang dia berpikir begini, itu kan zaman dulu nggak ada akte, nggak ada catatan sipil. Tidak ada akte dan tidak ada dukcapil, tapi sudah ada penulis kitab nasab. Mungkinkah orang terkenal zaman itu anaknya tidak dicatat semua? Karena Tidak misalnya, mungkin. Tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin? Karena di abad ke-6 kitab As-Sajaratul Mubarakah telah menyatakan tidak ada lagi. Fa Ahmad bin Isa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad, Ali, wa Husain. Itu cara ulama mengibarahkan dengan jumlatun ismiyatun, itu adalah tadullu alal hasri. Jadi ulama nasab telah mempunyai sebuah metodologi apabila dia mengibaratkannya itu dengan jumlatun ismiyatun, hadhihi tadullu alal hasri, bimakna annal aulada lahu munhasirun fi tilkal adad, fi dalikal adad, bahwa anaknya cuma yang diberikan itu saja. Berapa? 3. Tidak mungkin ada lagi karena sudah dihasr oleh kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang dikarang tahun 597 Hijriyah. Siapa pengarangnya? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab Mafatihul Ghaib. dari itu istilahnya terjadi ijma di antara ulama pakar nasab gitu. Tidak perlu ijma. Nasab itu bukanlah seperti fikih. Oh gitu ya. Sekarang ada enggak nama Ubed disebutkan oleh kitab lain? Tidak ada sama sekali. Yang nyerempet misalnya. Enggak ada. Dari mulai abad keempat kitab Siri Silsilatil Alawiyah, nama Ubed tidak disebutkan. Dari kitab abad kelima Takhdibul Ansab karya Al-Ubaidili, kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Ibu Toba Al-Mazdi karya Al-Umari tidak menyebutkan. Kitab abad ke-6 As-Sajal Mubarakah, kitab abad ke-7 Al-Asili, kitab abad 8 Sabatul Musan dan lain sebagainya, sama sekali. Bahkan di abad 9 sendiri Ibnu Inabah dalam kitabnya adalah itu kitab Ibnu Inabah, itu abad 9 sendiri Ibnu Inabah tidak menyebutkan Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka ketika ada berita di abad selanjutnya yang menyebutkan Ahmad ini punya anak Ubed, hada maudhu'un mukhtalaqun, dibikin-bikin. Dan saya sudah menemukan bagaimana kronologis dari mereka cara membikin-bikinnya itu. Silakan baca dalam PDF yang saya sudah bagikan, membongkar skandal ilmiah nasab Ba'alwi. Itu bagaimana sebenarnya Ubed ini Ubed ini anaknya Isa. Isa itu anaknya Alwi. Jadi Ubed bin Isa bin Alwi. Itu saja yang mereka tahu. Ketika ada seorang ulama namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, mereka menyangka ini silsilah mereka. Silsilah yang ada di mereka selama ini Ubed bin Isa bin Alwi, kebalik katanya. Padahal itu nggak ada kaitannya. Orang ini disebut Alu Ba'alwi di dalam kitab As-Suluk, namanya Abul Hasan atau disebut juga Syarif Abdul Jadid. Maka mereka mencangkok silsilah orang ini yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk menjadi silsilah mereka. Dari mana mereka mendapatkan nama Ubed bin Isa bin Alwi? Itu juga dapat mencangkok dari keluarga Al-Ahdal. Jadi ada keluarga mengaku sebagai turun Nabi di Yaman namanya Al-Ahdal.
Dia dicatat di abad 7 pindah kakeknya dari Irak ke Yaman. Dari situ mereka, keluarga Habib-Habib ini mengatakan keluarga kita juga leluhurnya adalah adik atau sepupu daripada kakeknya Al-Ahdal. Jadi sama-sama pindah ke Yaman. Padahal kakek mereka tidak dicatat dalam As-Suluk, tapi mereka membonceng sejarah yang ada di dalam kitab As-Suluk tentang hijrahnya leluhur Bani Ahdal menjadi sejarah mereka. Jadi pertama mereka itu memboncengnya pada sejarah Bani Ahdal yang dikatakan dalam kitab sejarah kakeknya berpindah dari Yaman dari Irak ke Yaman. Kemudian karena tidak tahu silsilahnya, hanya disebutkan begitu saja hijrah dari Irak ke Yaman, tapi tidak ada silsilahnya. Akhirnya mereka mencari-cari silsilah. Ketemunya di silsilah Syarif Abdul Jadid. Nyangkoklah kemudian mereka ke silsilah Syarif Abdul Jadid. Jadi nyangkok ke satu, nyangkok ke yang lain, akhirnya semuanya tertolak. Hari ini Bani Ahdal yang dicangkok oleh Ba'alawi, silsilah Ubaid bin Isa bin Alwi itu telah difatwakan oleh Syekh Sarafuddin Samsuddin bukan keturunan Nabi. Jadi ada 21 marga yang jadi, hari ini Ubaid bin Isa bin Alwi itu asalnya. Dan Isa di sini itu bukan Said Ahmad bin Isa. Bukan. Oh, beda orang. Beda orang, jadi dia beda orang. Ini kayaknya ini yang benar kayak gitu. Oh, kayak di Jawa, di sini ada namanya Pangeran Diponegoro. Itu ada 2 orang. Pangeran Diponegoro yang perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 dibuang ke Sulawesi. Satu lagi Pangeran Diponegoro yang eranya Kartosuro. Jadi pusing itu kadang membedakan itu 2 orang namanya sama. Ya. Gitu ya, kira-kira sama seperti itu ya? Kira-kira begitulah. Jadi ya. Sejarah saja, kesimpulan sejarah itu sudah menolak Ba'alwi ini sebagai turun Nabi. Yang terakhir itu adalah kesimpulan kebenaran ilmiah awam. Orang awam itu walaupun tidak sekolah, tidak mondok, tapi kebenaran secara ilmiah standar universal itu sama, semua paham. Ini saja nasabah alwi itu oleh kebenaran ilmiah standar awam yang tidak sekolah, tidak pesantren tertolak. Bagaimana penjelasannya? Kebenaran ilmiah itu ada 2. Yang pertama logis, yang kedua adalah empiris verifikatif. Jadi harus masuk akal dan harus dapat dibuktikan. Orang desa yang tidak sekolah, kalau dia punya tetangga, saya punya tangga Ki Ukit, punya anaknya 3. Kemudian ada orang ceramah, Ki Ukit punya anak 4. Pasti saya orang awam ini mengatakan orang itu salah. Kebenaran secara ilmiah apabila orang-orang dari masyarakat Indonesia ini mendengarkan, mau membaca tulisan saya itu, bagaimana kronologis mereka mengaku sebagai turun Nabi, saya yakin semua orang Indonesia secara standar ilmiah awam saja itu semuanya akan menolak nasab Ba'alwi. Bagaimana tidak ditolak? Nasab yang selama 550 tahun tidak dicatat tiba-tiba muncul sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ilmiah itu kan tambah 1. Selain logis, dia verifikatif dan juga harus pragmatis. Ada nggak manfaatnya? Kalau misalnya kita kaji, ini nasab alwi ini banyak manfaatnya. Jadi sudah masuk dalam kategori kebenaran ilmiah secara mutlak. Bahwa kebenaran ilmiah itu pertama harus logis. Dia harus masuk akal. Ini bagaimana masuk akal? Kitab-kitab 550 tahun yang ditulis tidak menyebutkan, tiba-tiba muncul setelah 550 tahun. Orang yang dulunya tidak ada riwayat Ki Ukit ini sebagai turunan daripada Syekh Hasyim Asy'ari, tiba-tiba Ki Ukit bikin status di Facebook dia sebagai cucu daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Ini bisa dimarahin oleh Teh Yeni, bisa dimarahin oleh Teh Alisa ini. Tapi kalau Ki Ukit ini tidak nulis di Facebook yang tidak orang banyak tahu hari ini, tapi dia nulisnya di buku harian,
lalu 100 tahun lagi buku hariannya ditemukan oleh orang, ini bisa geger. Bisa geger. Orang masih bisa nanti. Bisa jadi Syekh Hasyim Asy'ari punya istri di Karanganyar yang tidak diketahui oleh Teh Yeni dan Teh Alisa. Mbak Yeni ya. Saya ingatnya di Jawa Barat, di Banten. Mbak Yeni dan Mbak Alisa. Kalau hari ini ngaku langsung ditolak. Tapi kalau ngakunya nanti 100 tahun lagi kitabnya baru ditemukan, ini bisa saja menjadi perdebatan seperti saat ini. Ada yang mendukung Keukit keturunannya nanti. Ada juga yang menolak. Ini saya punya kitabnya Risalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari dikatakan anaknya cuma 1 Abdul Wahid, ya kan? 2 Yusuf, 3 tidak ada nama seperti leluhurnya Keukit yang namanya Samlawi itu. Tidak ada Syekh Hasyim Asy'ari punya anak nama Samlawi. Tetapi ada aja pasti yang menjadi pendukung muhibbinnya. Apalagi kalau nanti 100 tahun lagi Keukit cucunya ini jadi ulama besar yang jarang ngomong, diem aja. Orang-orang pasti ngedukung, banyak juga muhibbinnya itu. Dan ini akan menjadi diskursus. Seperti inilah nasabah alwiyah. Berarti intinya bahwa orang-orang besar itu selalu dicangkok banyak orang gitu ya. Begitulah. Kayak sekarang kan kasus banyak yang viral itu. Pak Presiden Soekarno aja itu diaku-aku di Sulawesi punya istri, di Jepara punya istri, gitu loh. Berarti Sayyid siapa tadi? Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu dicangkok banyak orang gitu ya. Dicangkok pertama oleh keluarga Syarif Abdul Jadid dan itu tertolak. Yang kedua dicangkok oleh tidak hanya Baklawi berarti yang nyangkok. Bukan. Ada lagi keluarga Syarif Abdul Jadid yang mencangkok dan itu tertolak. Kemudian dicangkok oleh keluarga Ba'alwi, tertolak juga. Yang nyangkok berarti dua itu. Kewenangan KB. Kewenangan KB. Nah, ini keistimewaannya apa sih sebenarnya Sayyid Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu kok sampai dicangkok orang gitu loh? Apa karena hanya beliau Sayyid atau punya keistimewaan tersendiri gitu? Karena sejarahnya tidak jelas. Sayyid Ahmad bin Isa ini terakhir ditemukan sosoknya dalam kitab sejarah itu oleh At-Tusi dalam kitab Al-Ghaibah tahun 250-an. Dia sedang ada di Madinah dan setelah itu kabar beritanya tidak ada yang tahu. Dari sinilah orang-orang itu bisa untuk nyangkok, berspekulasi bahwa karena Ahmad bin Isa ini tidak diketahui setelah dari Madinah kemana, kemudian sebagian orang mengatakan dia hijrah ke Yaman katanya. Kamilah keturunannya. Padahal anaknya yang ada di Madinah kemudian pindah ke Irak, pindah ke Qum yang ada di Iran, dan mereka mencatat keluarga mereka sampai sekarang pun masih ada keturunannya. Lihat karangan kitab Syekh Zabarah, itu ada keturunan Ahmad bin Isa dari Muhammad, dari Husain, dari Ali, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa leluhur mereka Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Begitu. Oke, dari Baklawi kalau di Indonesia kan misalnya yang paling kondang Habib Pekalongan lah. Habib siapa? Habib Lutfi. Kalau dari marga satu yang nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa itu yang terkenal siapa itu? Dari marga apa? Yang nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa tadi kan Baklawi nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa. Semua yang ada di Indonesia ini semuanya Baklawi. Enggak, satunya lagi yang Syarif Abdul Jadid itu. Syarif Abdul Jadid. Abad ke-7 diberitakan keluarganya ingkirad. Artinya ingkirad tidak berketurunan lagi. Oh gitu. Tidak bisa dikatakan kualat. Iya, karena apa? Karena ya ini juga menurut saya skandal ilmiahnya Baklawi yang mengatakan Syarif Abdul Jadid itu ingkirad. Karena kalau tidak dikatakan ingkirad, maka keturunannya akan dicari orang untuk memverifikasi benarkah Baklawi ini keturunan daripada Syarif Abdul Jadid itu, saudara dari Syarif Abdul Jadid. Karena mereka kan mengaku saudara dari Syarif Abdul Jadid. Oh, iya.
makanya nyangkol ke situ. Tapi apa tuju ke sini sudah nggak ada keturunannya? Tidak ada keturunannya versi Ba'lawi. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Dan apabila video ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan tentunya ketika kita mendapatkan informasi yang mungkin tentang keilmuan, tentang sejarah dan lain sebagainya, jangan lupa kita share ya, kita bagikan ya kepada orang-orang yang mungkin memerlukan informasi yang sama tentang sejarah yang tentunya akan membuka pikiran kita, memperluas wawasan kita tentang dalam hal ini yaitu tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, mari kita diskusikan video ini di kolom komentar, dan tentunya ketika kita berdiskusi gunakan akal pikiran yang waras, jangan gunakan ego kita, karena ketika kita berdiskusi pro kontra itu pasti ada ya, tetapi ketika kita menggunakan akal kita seharusnya berpikir menggunakan otak kita ya, sehingga kita berargumen itu menggunakan kata-kata yang mungkin tidak menyerang individu, tetapi menyerang pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversi, mungkin bertentangan dengan pendapat kita. Dan tentunya harus tetap menjaga ukhuwah Islamnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.